Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aprianti, NIM 2240055, Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal mula terbentuknya hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari kebutuhan sosial, budaya, nilai-nilai normal, serta ketentuan formal yang mengaturnya. Di sini juga ada sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material. Yang kedua, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi dari hukum. Yang ketiga, bersifat tidak langsung seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sejarah suatu masyarakat. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya adalah norma adat, nilai-nilai agama, perkembangan teknologi. Sumber hukum dalam arti formal merupakan bentuk atau wadah di mana hukum itu dituangkan dan diakui keberlakuan secara resmi. Sifatnya mengikat dan dapat dijadikan dasar dalam proses. Dan ada juga macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, tarkat atau perjanjian internasional, dan yang terakhir doktrin. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam berbagai sumber hukum. Yang pertama, undang-undang peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR pasal 5 ayat 1 Jo pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Asas berlakunya undang-undang, lex superior derogat legi inferiori. Yang kedua, lex specialis derogat legi generali. Yang ketiga, lex posterior derogat legi priori. Dan yang keempat, undang-undang yang telah diundang dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Nah, yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu dan dianggap sebagai hukum. Di Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Yang ketiga ada traktat. Traktat ialah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih mengikat secara hukum. Menurut pendapat klasik, pembuatan traktat melalui 4 fase yang berurutan, yaitu yang pertama penetapan atau sluiting, yang kedua persetujuan masing-masing parlemen pihak yang bisa, yang ketiga ratifikasi, yang keempat pengumuman atau pelantikan upcoming. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, perjanjian Paris atau Paris Agreement tentang perubahan iklim yang mendatangi pada tahun 2016. Yang kedua, ada Konvensi Hak Anak Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 dan sebagainya. Dan yang terakhir ada yang dinamakan doktrin atau makna hukum tertulis. Yang pertama, hukum yang dibuat secara formal. Yang kedua, hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Dan yang ketiga, hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan di sini juga ada yang dinamakan makna hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum adat. Hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berproses secara turun-temurun dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan yang lahir pergaulan masyarakat modern. Sekian, cuman ini yang bisa saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.